Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmawati dengan NIM 25042035 dan dengan mata kuliah Teori Sosial dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanusina, SIP, MAP. Pada video kali ini yang berjudul Teori Sosial dari Fondasi Lama sampai Dunia Digital, saya akan membahas beberapa materi mengenai peranan teori sosial dan bagaimana pengembangannya. Bayangkan masyarakat itu seperti rumah besar bernama Indonesia. Di dalamnya ada banyak ruangan seperti ekonomi, pendidikan, politik, budaya, dan media sosial. Terkadang rumahnya terasa nyaman dan terkadang juga ada konflik dan ketimpangan. Nah, teori sosial seperti itu seperti peta dan lampu sekaligus. Ia membantu kita melihat bagaimana rumah ini dibangun, bagaimana isinya, dan kenapa terkadang terjadi keretakan. Dan pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana itu peranan teori sosial dan bagaimana teori sosial berkembang dari klasik, modern, hingga kontemporer. Pertama, apa sih itu teori sosial? Peran utamanya adalah membantu kita memahami realistis secara lebih dalam. Contohnya, ketika kita melihat ada kemiskinan, tanpa teori mungkin kita hanya menyalahkan individu, tetapi lewat pemikiran Karl Marx, kita belajar melihat struktur ekonomi dan ketimpangan sistem. Kedua, teori sosial membantu kita memahami hubungan masyarakat. Menurut Emil Durkheim, masyarakat itu seperti tubuh manusia. Saat pandemi terjadi di Indonesia, bukan hanya kesehatan yang terganggu, tetapi ekonomi dan pendidikan juga terdampak. Ketiga, itu ada teori sosial dapat membantu kita membaca kekuasaan dan aturan, seperti Max Weber yang menjelaskan tentang birokrasi. Saat kita mengurus KTP atau administrasi kampus, kita akan merasakan bagaimana aturan dan hierarki bekerja. Jadi, teori sosial membuat kita tidak hanya melihat peristiwa, tetapi juga memahami pola sistem di baliknya. Lalu kita masuk kepada materi perkembangan teori sosial. Yang pertama itu ada teori sosial klasik yang lahir pada abad 19 saat revolusi industri mengubah dunia. Fokusnya itu pada struktur besar seperti konflik kelas, solidaritas sosial, dan rasionalitas. Tokoh-tokohnya itu ada Marx, Durkheim, dan Weber. Mereka mencoba menjelaskan bagaimana masyarakat modern itu terbentuk. Kalau ibarat kita membangun rumah, teori klasik itu adalah fondasinya. Dan mereka itu menjawab pertanyaan besar seperti apa yang membuat masyarakat masih bertahan dan berubah? Lalu kita lanjut kepada perkembangan teori sosial modern. Memasuki abad ke-20, teori sosial berkembang. Fokusnya tidak lagi hanya pada konflik besar, tetapi bagaimana sistem bekerja agar tetap stabil. Menurut Talcott Parsons, ia melihat masyarakat itu sebagai sistem yang harus seimbang. Di Indonesia itu ada keluarga, sekolah, pemerintah, dan agama yang dimana masing-masingnya sudah mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Dan sementara menurut Herbert Blumer menekankan bahwasannya makna sosial itu terbentuk lewat interaksi sehari-hari. Contohnya seperti istilah Gen Z ataupun istilah Gen Alpha. Jadi, teori modern itu mulai melihat detail interaksi dan bukan hanya struktur besar. Dan kita lanjut kepada teori terakhir yaitu teori sosial kontemporer. Sekarang kita sudah hidup di era global dan digital. Menurut Anthony Giddens, menjelaskan bahwa individu dan struktur itu saling mempengaruhi. Kita menciptakan tren media sosial, tetapi tren itu juga membentuk gaya hidup kita, seperti tren-tren yang ada pada TikTok. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwasannya latar belakang sosial mempengaruhi peluang hidup. Di Indonesia,
Akses pendidikan dan ekonomi yang berbeda membuat kesempatan tiap orang tidak sama. Teori kontemporer ini membantu kita memahami globalisasi, identitas, dan dunia digital. Jadi, teori sosial itu mempunyai peran penting dalam membantu kita memahami masyarakat secara kritis, yang dimana perkembangannya juga mengikuti zaman, dari teori klasik ke membangun fondasi, ke teori modern yang menata sistem, hingga teori kontemporer yang membaca dunia digital. Karena memahami masyarakat bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk berpikir dan membawa perubahan. Baiklah, hanya itu beberapa materi terkait teori sosial dan perkembangan teori sosial yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.